Salam sejahtera buat para jemaat yang ada dimanapun juga. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ayat yang ke-7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita dapat melihat bahwa murid Yesus diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, seperti mana yang telah Yesus lakukan dan disaksikan oleh mereka. Di sini kita dapat menemukan bahwa orang Kristen dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi tidak ada kesalahannya di situ. Dan sekiranya kita melihat seseorang dapat menyembuhkan orang yang sakit, itu adalah biasa bagi kita sebagai umat Kristen. Tetapi bagi orang yang berada di luar Tuhan, mereka melihat itu sebagai luar biasa. Pasti mereka akan berpikir bahwa itu adalah satu mantra, karena mereka tidak mengerti ataupun tidak memahami kuasa apakah yang ada pada kita sebagai umat Tuhan. Dan kuasa menyembuhkan ini tidak terbatas hanya pada hamba Tuhan ataupun pemimpin ataupun pendeta, tetapi kuasa menyembuhkan juga boleh dimiliki oleh siapa saja, termasuk anak-anak kecil. Jangan heran kalau ada anak kecil yang boleh menyembuhkan orang dewasa. Dan karunia itu bukan hanya dimiliki oleh orang dewasa saja, tetapi juga dimiliki oleh orang kanak-kanak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat juga dari segi orang yang lumpuh ini. Dia bersuka cita karena disembuhkan. Ya. Lalu perkara yang kedua yang kita lihat, apabila seseorang disembuhkan, dia pasti akan mengalami sukacita kekal. Dia bebas dan lepas dari penyakitnya, dan dia memuji-muji Allah. Selama bertahun-tahun tidak dapat berjalan, mengalami sakit penyakit luar biasa, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhanlah yang mengaruniakan kuasa untuk menyembuhkan. Yang punya nama adalah Yesus Kristus Tuhan, bukan kita, karena kita hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang yang mengalami kelemahan tubuh. Dan pastinya orang yang mengalami kelemahan dapat memiliki kekuatan yang baru, sukacita kekal diterimakannya, dan itu juga memberi kita sukacita, karena pastinya melalui kesembuhan yang mereka terima, mereka dapat mengenal Tuhan dengan lebih. Saudara-saudara, itu juga merupakan proses untuk menyelamatkan jiwa. Bukan saja melalui penginjilan, kesembuhan dari sakit penyakit juga boleh membuatkan seseorang itu dapat mengenal Tuhan dengan lebih dalam, dapat merasai pekerjaan Tuhan yang luar biasa
terjadi dalam kehidupan mereka. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan itu. Semoga Tuhan memberkati.